Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, walafiat, dan senantiasa bahagia selalu. Selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Mudah-mudahan Indonesia merdeka, semerdeka-merdekanya, bebas dari resesi tentunya. Sudah lama kita tidak berbagi cerita. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita kepada Anda. Apa agama yang dianut oleh orang Nusa Jawa, Nusantara, atau sekarang Indonesia? Simak terus. Dalam sejarah sekolah, apalagi dalam sejarah umum, orang Nusa Jawa, Nusantara, sekarang Indonesia biasanya disebut sebagai penganut animisme, dinamisme. Jadi sebelum agama Islam datang ke Indonesia, orang Indonesia dalam sejarah dikatakan menganut agama Buddha, menganut agama Hindu. Makanya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, baik itu kerajaan Sriwijaya, kerajaan Singosari, ataupun kerajaan Majapahit. Sebelum agama Buddha, sebelum agama Hindu berada di Indonesia, sejarah mengatakan bahwa orang Nusa Jawa, orang Nusantara itu menganut animisme, yakni mempercayai roh nenek moyang, ataupun dinamisme yang mempercayai bahwa semua benda-benda, baik itu batu, baik itu hutan, baik itu gunung, sungai, itu mempunyai semacam kekuatan atau bisa disebut benda bertuah. Tapi apakah benar seperti itu? Saya membaca buku yang berjudul Syekh Siti Jenar Suluk Abdul Jalil. Dalam novel itu diceritakan, dikisahkan Syekh Siti Jenar bertemu dengan Dang Hyang Semar. Mungkin ada teman-teman yang udah tahu atau sering mendengar siapa itu Dang Hyang Semar. Syekh Siti Jenar menangkap Dang Hyang Semar, mengetahui Dang Hyang Semar itu melalui al-imma, yakni pengetahuan batin. Waktu itu Dang Hyang Semar bertemu dengan Syekh Siti Jenar. Ketika itu Syekh Siti Jenar sedang bersama ayah angkatnya, yakni Prabu Walang Sungsang Sri Mangana. Namun ketika Dang Hyang Semar bertemu dengan Sri Mangana, Dang Hyang Semar itu tidak menunjukkan jati dirinya atau menghilang dari pandangan Sri Mangana. Karena Dang Hyang Semar mengatakan Sri Mangana itu mempunyai ilmu hulu balang, yakni ilmu hitam yang dianut oleh Bhairawa, yakni orang-orang yang Bhairawa Tantra, orang-orang yang suka meminum darah manusia. Makanya Dang Hyang Semar tidak menunjukkan dirinya. Namun Dang Hyang Semar ini menunjukkan dirinya dan berkomunikasi dengan Syekh Siti Jenar melalui al-imma atau batin. Dang Hyang Semar mengatakan, dulu sebelum bumi ini dihuni oleh manusia, bumi itu dihuni oleh bangsa halus atau itu bangsa jin. Nah, ketika bangsa jin, bangsa halus suka sekali menumpahkan darah, melakukan kerusakan di muka bumi, maka Allah menurunkan bencana, memporak-porandakannya, lalu menurunkan manusia. Sebut saja Nabi Adam yang pertama turun di muka bumi. Nabi Adam turun ke muka bumi, berkembang biak, banyaklah manusia di muka bumi. Ternyata manusia ini tidak jauh berbeda dengan jin. Manusia melakukan kerusakan di muka bumi, baik itu di darat maupun di laut. Sampai Allah pun melakukan pembersihan yang kedua kalinya dengan dilakukan banjir bandang. Nah, makanya dibuatlah perahu. Nah, dari sini saya agak kebingungan. Apakah Dang Hyang Semar itu Nabi Nuh atau Dang Hyang Semar itu Nabi yang sezaman dengan Nabi Nuh? Karena dalam cerita ini Dang Hyang Semar berkata kepada Syekh Siti Jenar bahwa dia naik perahu, kemudian perahunya itu terdampar di Pulau Kendang. Nah, Pulau Kendang ini nanti akan menjadi Nusa Jawa. Ketika Dang Hyang Semar terdampar di Pulau Kendang, dia mendapati bahwa pulau ini sudah dihuni oleh bangsa halus.
Namun karena kecerdikan dan kehebatan Dang Hyang Semar, maka Dang Hyang Semar melakukan persyaratan perjanjian antara bangsa jin dengan bangsa manusia. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, manusia tidak boleh mengganggu bangsa jin. Kedua, Dang Hyang Semar mesti jadi guru, baik bagi kalangan manusia maupun bangsa jin. Ketiga, bangsa jin harus patuh taat kepada Dang Hyang Semar. Keempat, bangsa jin tidak boleh mengganggu manusia. Kelima, bangsa jin masih boleh melakukan pesta minum darah manusia bagi manusia yang tidak taat terhadap aturan Dang Hyang Semar. Nah ini. Jadi Dang Hyang Semar ini melakukan perjanjian dengan bangsa jin. Yang akhirnya bangsa jin itu berlarian ke beberapa daerah, baik ke pelosok hutan-hutan ataupun ke tengah-tengah lautan, atau bahkan ada yang ke bintang-bintang. Ini bangsa jin terpencar. Nah, apa yang dibawa Dang Hyang Semar? Dang Hyang Semar itu mengajarkan tauhid, mengajak baik kepada manusia maupun kepada bangsa jin untuk memasrahkan diri dan selalu taat beribadah kepada Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya ini adalah suatu zat, suatu sosok yang tidak tergambarkan, yang tidak terpikirkan, yang tidak bisa terimajinasikan. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana bisa kita menyembah sesuatu yang tidak tergambarkan, tidak terbayangkan, dan tidak terimajinasikan? Makanya Sang Hyang Taya ini memiliki asma, memiliki sifat. Di antaranya adalah yang pertama adalah Sang Hyang Tunggal atau yang disebut Tuhan. Ini mempunyai sifat yang maha pengasih, maha pemberi, maha penyayang, maha memberi petunjuk. Ini yang pertama, sifatnya Sang Hyang Tunggal, disebut Tuhan. Yang kedua, asmanya itu adalah Sang Hyang Manikmaya. Sang Hyang Manikmaya ini adalah sang bayangan atau disebut hantu. Nah, kalau Sang Hyang Tunggal Tuhan ini bersifat monoteis, kalau Sang Hyang Manikmaya atau hantu ini adalah bersifat politeis. Nah, namun perlu dicermati, baik itu Tuhan maupun hantu ini adalah pengejawantahan dari suatu zat yang sama, yakni Sang Hyang Taya. Jadi Sang Hyang Tunggal maupun Sang Hyang Manikmaya itu adalah sifat seperti dalam Islam itu Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar. Bukan berarti Allah ada 99, tapi hanya sebatas asma dan sifatnya. Nah, kalau orang yang menyembah Sang Hyang Tunggal ini mempunyai alat bantu untuk mendekatkan atau mengenal dirinya kepada Sang Hyang Tunggal. Alat bantunya 2. Yang pertama adalah tubuh, yang kedua adalah waktu. Nah, ada 2. Nabinya itu adalah Dang Hyang Semar. Nabinya Dang Hyang Semar, pengamal ajarannya adalah Dang Hyang Semar, pemberi tahu untuk praktek ibadahnya adalah Dang Hyang Semar. Untuk penyembah Sang Hyang Manikmaya, yakni kerabat atau saudaranya dari Dang Hyang Semar, yakni Sang Togog. Alat bantu untuk mendekatkan diri kepada Sang Hyang Manikmaya ini banyak jalannya. Seperti kan tulang, tugu, tu yang bersifat tu itu adalah alat bantunya. Pintu atau yang sebagainya. Nah, orang yang bisa mengamalkan ajaran baik itu dari Sang Hyang Tunggal maupun Sang Hyang Manikmaya, orang yang sungguh-sungguh mengamalkan ajarannya akan diberikan kekuatan yang maha hebat, yang diberikan kekuatan dahsyat oleh Sang Hyang Tunggal. Kalau ilmu itu dipergunakan dengan baik, dipergunakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, itu disebut tuah. Kalau kekuatan itu digunakan untuk membunuh, digunakan untuk mendatangkan mafsadat, digunakan untuk mencelakai orang, itu disebutnya
tulah. Nah, sudah terbayang. Nah, orang-orang yang mempunyai kekuatan ini, nah, nantinya akan mempunyai privilege, akan mempunyai hak untuk menjadi pemimpin dalam memimpin umat untuk mengenal Sang Hyang Tunggal. Nah, orang yang mempunyai kekuatan ini, baik itu tulah maupun tuah, nanti pada praktik hidupnya dalam berperilakunya akan mempunyai sesuatu yang kata gantinya menjadi pi. Misal, kalau dia menasihati itu menjadi pitutur. Kalau dia berbicara namanya adalah pidato. Kalau dia mengajar namanya piwuruk. Kalau dia cerdas itu namanya pinter. Kalau dia mudah lupa itu namanya pikun. Nah, orang-orang yang bertuah ini nanti pada praktiknya akan ada pi sebagai pertanda bahwa dia mempunyai kekuatan, baik itu tulah maupun tuah. Untuk selanjutnya ada beberapa level dalam agama Kapitayan ini. Yang pertama adalah tutug. Tutug ini bisa disebut juga sempurna. Kenapa bisa disebut sempurna? Karena pada level ini seseorang mengamalkan ajaran dari Sang Hyang Taya itu benar-benar dia mengamalkan ajarannya. Apa yang diperintahkan dilakukan, apa yang dilarang ditinggalkan. Tanpa menginginkan apapun. Tanpa menginginkan surga, tanpa menginginkan neraka. Jadi mereka ini orang-orang ikhlas. Nah, orang-orang ini nanti pada tatarnya mempunyai kekuatan hebat yang maha dahsyat. Mereka disebut pinutuhu. Ada level kedua. Level kedua itu namanya adalah tuhu. Tuhu ini sempurna. Mereka melakukan ibadah sama seperti tutug. Mereka melakukan ibadah dengan alat bantu tubuh. Dengan cara melakukan swidak. Mereka memeluk dirinya lalu memerhatikan apa yang dipikirkan oleh tutud. Tutud itu hati. Apa yang dipikirkannya, mengolah raga, mengolah batinnya. Mereka juga nanti akan dilimpahi kekuatan. Namun berbeda dengan tutug, tuhu ini ketika beribadah, dia beribadah karena menginginkan surga, dia beribadah karena menginginkan bidadari, dia tidak melakukan kejahatan karena dia takut neraka. Ini disebutnya pinutuha. Mereka disebut golongan tuhu ini disebut pinutuha. Lalu pada level 3 itu ada yang disebut tungga. Tungga ini orang mulia. Mereka ini melakukan ibadah karena memang mereka ingin diberkahi kekuatan. Cuman kekuatannya itu ya tidak terlalu egois. Mereka ketika diberikan tuah ataupun tulah, mereka dipergunakan kekuatannya itu untuk dirinya dan juga kemaslahatan orang banyak. Namun karena kekuatan mereka kurang dahsyat, maka alat bantu untuk mendapatkan kekuatan itu bukan hanya tubuh, tapi juga mereka melakukan tondem ataupun sujud di depan watu. Kalau pada level tutug dan tuhu mereka menggunakan tubuh, maka pada orang pada orang tungga mereka menggunakan watu sebagai alat bantu untuk menyembah Sang Hyang Tunggal atau Sang Hyang Manikmaya. Nah, orang-orang ini mereka disebut ratu ataupun datu. Karena kekuatan tuah dan tulahnya berbeda, kurang dahsyat dibanding pinutuha dan pinutuhu, maka datu dan ratu ini melakukan benda-benda bertuah. Baik itu seperti tumbak, baik itu tulang, ataupun benda-benda pusaka yang lainnya. Nah, ada level yang terakhir. Level yang terakhir ini adalah tugul. Tugul ini orang-orang bodoh yang
tidak mengenal Sang Hyang Tunggal, tidak mengenal Sang Hyang Manikmaya. Mereka hanya mengikuti apa yang diucapkan Pinutuha, apa yang diucapkan Pinutuhu, ataupun Datu dan Ratu. Karena mereka bodoh, mereka meyakini bahwa dengan meminta bantuan, menyebut nama dari Datu atau Ratu, sekalipun Datu dan Ratu itu telah meninggal, orang-orang tugul, orang-orang bodoh yang nanti disebut tutut, hanya para pengikut, ini menyembah para Datu dan Ratu karena merasa dirinya tidak layak untuk menyembah Sang Hyang Tunggal ataupun Sang Hyang Manikmaya. Nanti pada tatar praktiknya, mereka meletakkan batu di para ratu ataupun datu, lalu mereka sembah itu. Ini cikal bakal kenapa orang di Nusa Jawa atau Nusantara bisa disebut sebagai animisme ataupun dinamisme yang menyembah arwah nenek moyang. Itu hanya segelintir kecil. Karena banyaknya tugul. Karena banyaknya tugul ataupun tutud orang-orang bodoh yang tidak bisa mengenal Sang Hyang Taya, yang mengejawantahkan diri sebagai Sang Hyang Tunggal ataupun Sang Hyang Manikmaya. Seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan yang agak rumit ini bisa dicermati atau dinikmati oleh teman-teman yang lainnya. Kalau ada yang tidak sependapat ataupun punya pengetahuan yang lain, boleh share. Bagi saya ilmu itu bisa berbagi. Yang saya katakan belum tentu benar. Silakan teman-teman semua. Ini baru part 1. Part 2-nya ini tentang Sang Hyang Tunggal yang diberitakan atau diajarkan oleh Dang Hyang Semar. Part 2-nya nanti kita akan bahas bagaimana tata cara orang yang menyembah Sang Hyang Manikmaya yang nabinya adalah Sang Togog. Terima kasih.